siang teman-teman otomotif tipe kobar, semua kesehatan bahagia selalu satu dunia ini, amin. Kali kita lagi ada di Pondok Indah Mall, kita mau lihat Vespa Sprint dan Primavera versi 2025. Ada beberapa update dan yang paling keren adalah ini nih, di depan kita. Ini adalah varian tertinggi, paling mahalnya Vespa Sprint teman-teman. Kasta tertingginya ya, namanya The New Vespa Sprint Tech teknologi ya. Jadi ada beberapa teknologi terkini terbaru dari Vespa GTS yang dimasukin ke motor ini. Harganya jelas dong, ini varian paling mahal, dijual 64 juta teman-teman. Gokil ya, itu harga yang cuma beda 3 juta kalau dibanding sama X-Max. X-Max gebet yang gede, 250 cc, ini cuma kecil imut-imut kayak gini, tapi ikonik ya, Vespa gitu kan. Kadang-kadang harganya memang nggak masuk akal ya. Jadi itu yang salah satu yang bikin ini motor eksklusif banget. Nah, kita akan sama-sama lihat detailnya apa aja yang berubah. Cuma yang jelas untuk Vespa Sprint Tech ini ada dua pilihan warna teman-teman. Yang pertama nih yang warna silver ini, kemudian ada juga warna hitam di sana ya, hitam doff. Nah, semuanya dikasih ornamen-ornamen yang warna hijau. Namanya Flow Green ya. Jadi ada di samping sini teman-teman, di layar ini, di bagian grill, per shock breaker, ada stiker di peleknya sampai di bodi bagian belakang di bagian samping ya. Tapi itu cuma kayak pemanis aja lah. Yang utama teknologi itu ada dilihat di ini teman-teman, di panel indikatornya, di keyless, sama ada di ambience light-nya. Oke, kita sama-sama lihat detailnya ya. Ada di motor yang warna hitam sana. Ayo. Yang pertama keyless dong, udah kayak GTS ya. Ini udah satu step lebih oke daripada Sprint yang biasa, yang S atau yang standar. Nah ini sama kayak GTS juga, cuma ada dua tombol teman-teman. Yang atas ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem keyless-nya. Radiusnya sekitar 1,5 meter ya. Kita bisa terkoneksi ke motor. Itu kalau ditekan lama ya. Dan kalau udah ditekan sebentar, nah ditekan sekali aja, ini buat back finder. Fungsinya ketika kita lagi parkir motor ini di tempat yang kita lupa nih dia motor ada di mana, kita cukup tekan aja, tekan sekali akan ada nyala lampu sen. Dan di sini teman-teman, ini juga ada ambience light ya di bagian samping kanan kiri nih, gitu. Jadi pas kalian nyari di tempat yang gelap itu, motor akan langsung bener-bener kelihatan gitu kan, langsung nyala di bagian samping sininya gitu teman-teman. Kemudian yang paling bawah ini dipakai untuk membuka jok teman-teman, buka jok dari jauh. Nah ini kalau ditekan yang lama teman-teman, tekan yang lama dia akan kebuka joknya. Tuh. Jadi dari jauh kita bisa buka jok tanpa kita harus mendekat ke motornya. Ini jaraknya sekitar 50 meter lah. Kalau dari 50 meter kita bisa buka jok dari jauh. Ini lucu ya. Di motor-motor Jepang juga nggak ada yang kayak gini teman-teman. Gitu. Dan uniknya di motor ini nih, ketika baterai remote-nya mati misalnya ya, baterainya habis gitu, kita masih tetap bisa connect ke motornya dengan cara ini nih. Istilahnya itu kalau pas menyebutnya pengenalan pasif teman-teman. Jadi remote ini tinggal dideketin ke sini. Nah, maka secara otomatis kita bisa nyalain juga teman-teman, nyalain si knobnya tuh. Dan kita juga dapat ini juga teman-teman, dapat sistem pengenalan pasif juga yang kecil ini. Ini bisa dipakai kalau si remote-nya hilang, yang kecil ini. Unik ya. Jadi ada dua remote kayak gini. Yang kecil ini dipakai buat darurat, kalian simpen, sedangkan yang ini yang kalian pakai buat sehari-hari, kira-kira gitu. Kemudian kalau udah di kontak on, ada layar TFT baru di sini. Jadi speedometer juga baru teman-teman. Nah teman-teman nih, isinya lumayan lengkap ya. Jadi kalau secara tampilan mirip kayak Vespa GTS, ini kalau ada di posisi A, ini artinya kita lagi mengakses informasi ini nih. Ada di MID ya, multi information display-nya ya. Ini ada beberapa info teman-teman. Kita mulai dari odometer sini, kemudian ada trip meter, ada trip time, lama waktu kita berkendara, kemudian ada kecepatan maksimal ya, top speed berapa, kemudian ini ada average rata-rata kecepatan juga, kemudian ini ada tegangan baterai, full consumption yang real time-nya, average full consumption, range ya atau jarak yang bisa kita tempuh dengan sisa bahan bakar di motor ini teman-teman gitu. Kemudian yang tengah ini ada speedometer, ada jam digital, ada suhu, ada tekanan oli di sini, kemudian ini ada engine cut off-nya ada di sini teman-teman. Lalu di bawah ini sebelah kanan ini bisa kita akses kalau kita udah connect ke aplikasinya teman-teman, aplikasi Mia. Nah kayak gitu teman-teman, bentuknya kayak gini ya, Vespa Mia. Ini ada notifikasi dari smartphone kalian, bisa terkoneksi, bisa langsung muncul di sini nih. Makanya sini ada gambar telepon gitu kan. Kemudian ini ada musik ini artinya kalian bisa mengakses playlist musik kalian dari smartphone kalian. Kemudian ada navigasi juga teman-teman. Cuma sayangnya buat navigasi ini kita harus terhubung juga ke aplikasinya. Kita setting di situ, maka sini akan nongol arah kanan kiri kira-kira kayak gitu teman-teman. Kemudian ini ada beberapa settingan di sini, ada bahasa, kemudian ada settingan buat nyeting jam, unit, terus segala macam teman-teman. Terus ada backlight juga. Backlight ini ketampilan kecerahan si layarnya. Jadi kalau otomatis kalau lagi gelap kayak gini, dia jadi warnanya
gelap lebih enak di mata, tapi kalau terang dia juga jadi warna terang juga teman-teman gitu. Ini sekilas tentang si panel indikatornya ya. Sekarang jadi keren banget. Ini beneran cakep sih kalau menurut saya. Ya emang harusnya dengan harga yang mahal minimal begini sih TFT dan pakai keyless lah. Jadi lebih cakep gitu. Dan kalau soal spesifikasi teman-teman, ini sebenarnya masih sama kayak Vespa Sprint yang versi tahun lalu ya, di 2024. Jadi tahun lalu itu Vespa ada banyak perubahan teknis kayak wheelbase lebih panjang, kemudian ada penyempurnaan di sistem injeksinya gitu kan, lalu peleknya beda. Nah, kalau teknis sebenarnya sama persis kayak versi yang tahun lalu. Udah cakep teman-teman, dia udah pakai pelek yang kayak gini bentuknya. Tuh, palangnya bagus ya. Ini lebarnya 3 inci, ban depan pakai 110/70, yang belakang pakai 120/70, ring 12 inci. Kemudian suspensinya pakai single arm, remnya depan pakai 220, disc brake ABS, yang belakang pakai rem tromol, masih sama aja teman-teman. Kemudian kalau mesin juga ternyata sama persis ya, nggak jauh beda. Nah, ada di bawah sini teman-teman, kalau kita buka, set, langsung kelihatan mesinnya ya. Mesin ini spesifikasi masih yang SOHC 3 klep teman-teman. Dia 155 cc, powernya 8,9 kW, torsinya 12,7 Nm. Dan mesin ini masih pakai pendingin udara ya, nggak pakai radiator. Harganya 64 juta kok teman-teman, gokil ya. Kemudian emisi Euro 3 masih sama. Terus tangki bahan bakarnya 8 liter teman-teman, ada di sini nih. Dia pakai model yang kayak jerigen gini ya, plastik gini. Kemudian tinggi joknya juga masih sama. Ini 790 mm, jadi masih mirip kayak versi yang sebelumnya, tinggi-tingginya segala macam sama. Cuma yang versi terbaru ini memang joknya lebih tirus ya dari yang tahun lalu. Dia dibikin lebih tirus bagian depan ini, jadi kalau kalian nggak terlalu tinggi juga rasanya lebih nyaman ya, kalau kaki nggak terlalu ngakang ke luar. Kira-kira gitu teman-teman. Kemudian apa lagi? Oh iya, khusus buat pameran ini pas launching ini ada bonus gitu ya, ada free dapat ini nih windscreen, sama ini ada kayak karpet di bawah sini yang harganya senilai 3,5 juta ya. Kalau misalnya kalian beli terpisah itu sekitar 3,5 jutaan, tapi kalau kalian belinya langsung di pameran ini langsung dapat 2 part tadi. Oke, sekarang kita lihat yang ini ya, Sprint dan Primavera S terbaru ada di sebelah sana ya. Kemudian Vespa Sprint S. Nah, yang S ini juga ada beberapa perubahan, tapi dikit banget sih. Cuma beda di stripping teman-teman, stripping sama di pilihan warna. Dan ini nih joknya. Sekarang joknya itu ada garis warna merah ya di bagian sini nih, ada merah, list merah di bawah, di belakang juga ada list merahnya juga. Itu bikin tampilannya lebih sporty. Kalau yang Sprint sih biasa banget teman-teman. Harganya juga sama kayak versi sebelumnya. Cuma yang keren adalah Primavera yang S yang sana tuh. Asik banget tampangnya. Nah teman-teman, kalau yang ini nih Primavera S nih. Yang S ini harganya sekarang 56 jutaan. Dan kalau secara ton warna ya, dia lebih monokrom dan imut banget ya. Jadi sebenarnya ada 2 warna kuatnya, ada di hijau dan ada di warna biru. Tinggal kombinasinya. Hijau ketemu hijau, biru ketemu kayak grey gitu. Ini biru ketemu biru, sama ada hijau ketemu putih ya. Jadi warna dasarnya warna putih. Kita mau yang mana dulu? Kita dari yang hijau ini kali ya. Ini unik banget teman-teman. Jadi warna dasarnya memang ini kayak hijau yang udah established di beberapa Vespa yang sebelumnya udah ada. Cuma memang detail-detailnya nih, detail ringnya, detail si sayapnya, logonya, semua dikasih warna hijau agak lebih tua ya. Kemudian kayak grip gasnya nih dikasih warna hijau juga. Joknya juga warnanya hijau. Wah, istimewa banget kan. Kalau box ini tambahan ya, dia kayak aksesoris gitu. Dan detail-detailnya kayak di sini nih, di bagian sini kalau Sprint warna hitam dikasih warna hijau juga, sampai dek pijakan kakinya karet-karetnya semua warna hijau semua teman-teman. Aduh, lucu banget ya. Terus sampai pelak juga bagus banget warna hijau. Cuma ada yang warna putih. Jadi detail-detailnya sama kayak gini, tapi warna bodinya putih kayak yang ini teman-teman. Ini malah udah lebih lengkap lagi aksesorisnya. Nah, warna biru saya suka yang ini nih. Si grey ini dikasih detail-detail warna biru mirip kayak Vespa Electrica ya, yang Vespa listrik itu kan. Cuma memang detailnya unik nih warna birunya, di ring lampunya, di layar samping, sampai ke logo, peleknya juga sama teman-teman. Lucu banget sih, bener-bener dilihatnya tuh kesan warna monokromnya mewah banget ya, mewah tapi klasik. Dan kalau di Primavera itu detail-detailnya semua dikasih warna chrome nih, kayak misalnya si spion, sampai ini nih tombol-tombolnya, terus ada di bandul stangnya, detail-detail kecilnya semua dikasih warna chrome, sampai bezel semua chrome juga teman-teman, cover knalpot itu kan. Dan yang ini yang lebih monokrom ya, hampir semuanya dikasih warna biru. Gimana menurut kalian? Unik nggak? Jadi kalau secara spesifikasi teknis masih sama kayak versi yang 2024. Begitu juga sama speedometernya, belum ada yang TFT. Padahal kalau di Eropa, di luar negeri itu udah ada Vespa Primavera yang tech juga, yang udah pakai keyless, pakai TFT, pakai navigasi juga gitu kan. Jadi memang
yang Indonesia cuma dikasih di yang sprint doang, Primavera-nya belum. Gitu teman-teman. Yaudah, kira-kira itu episode kita ngelihat Vespa Primavera dan Vespa Sprint versi 2025. Kalau yang Primavera dan Sprint S hanya ubahan warna doang. Yang Primavera S-nya oke banget sih ya. Dan yang paling keren sekarang ada varian tertinggi dari Vespa Sprint, yaitu Vespa Sprint Tex yang tadi itu ya. Yang udah pakai kilas, udah pakai layar TV juga, cuma emang harganya gokil ya. Harganya mahal banget, 64 juta. Ya kalau kita bandingin sama motor Jepang, itu udah mepet sama harganya X-Max teman-teman. X-Max tuh harganya 67 jutaan sekarang kan. Kalian dapat mesin lebih besar, tapi kalau di sini kalian dapat ikonik banget motor yang desainnya khas, yang punya heritage panjang selama 79 tahun ada di dunia gitu kan. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa follow juga IG saya di Mas Powo pakai underscore di bagian belakang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.